Nama saya Kaan, pernah punya ilmu kebal, punya memperkaya diri, punya ilmu pelet buat pelet cewek, punya buat usaha, tapi semuanya saya buang jauh-jauh karena Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia. Kembali lagi ke channel YouTube saya Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa kita akan mengunjungi lagi Bapak Kaan ya, alias kakek perkasa. Dan di video kali ini juga kita akan membahas seputar kisah kelamnya Bapak Kaan, teman-teman. Dari semenjak dia kecil sampai sekarang usia 60 tahunan, menjual jamu kuat dan sudah menikah sampai 87 kali. Dan konon katanya Bapak Kaan ini waktu dulu itu pernah mempelajari ilmu pelet, ilmu kekebalan, dan juga ilmu-ilmu hitam lainnya. Bahkan ilmu pesugihan pun pernah, teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip karena ini bakalan seru banget. Dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan juga sukses dunia wal akhirat. Dan di sini ada Mr. Nazar juga yang akan mewawancarai langsung atau ngobrol santai bersama Bapak Kaan alias kakek perkasa. Oke teman-teman, langsung aja let's check this out. Oke teman-teman, kalau teman-teman melihat pemandangan yang indah permai seperti ini pasti sudah bisa menebak kalau ini udah ada di sekitarannya Bapak Kaan, teman-teman. Oke, kita langsung aja ketemu dengan Bapak Kaan dan langsung dipandu dengan Mr. Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah bertemu lagi dengan Bapak Kaan, sosok fenomenal dengan jumlah kawinnya yang banyak banget, yaitu 87 kali teman-teman. Selain itu juga Pak Kaan ini tinggal di rumah terpencil, saung terpencil di tengah sawah Cipendei. Betul ya Pak Kaan? Jareget. Tapi masih banyak cerita dari Bapak Kaan, khususnya cerita pada saat masa muda. Pernah mengalami masa kelam, karena ini videonya lanjutan dari video sebelum, karena video sebelumnya menyinggung tentang masa kelam. Nah, boleh diperkenalkan dulu gak Pak Kaan, nama Pak Kaan itu Boleh. sebetulnya siapa? saya kenalkan, nama saya Kaan. Itu dapat orang tua saya sejak lahir dikasih nama Kaan, bukan Kanan atau nape Saran atau Meon, bukan. Nama saya itu tetap Kaan. Sesuai KTP ya? Sesuai KTP, sesuai kakak, sesuai orang tua saya yang ngasih nama. Oh iya, jadi nama aslinya Kaan. Kaan. Karena memang banyak banget ya Banyak. yang ngasih nama panggilan Iya, ke Pak Kaan. Ada Saran, ada Heon, ada Mian bahkan Ada, itu. Itu Saya orang-orang yang biasa ngobrol gurau itu. justru ketemu sama mantan istri Bapak di daerah sana tuh di Iya. Cigale. Tinggal. Oh Mian katanya. Ternyata Ya lupa kali. Ya, lupa. Karena itu sangat dulu. itu katanya pawangnya Bapak Kaan tuh. Wah, bukan Maeno kali itu. Ya nih Pak Kaan, ini saya datang ke sini ingin melanjutkan video sebelumnya karena Pak Kaan pernah mengalami masa kelam. Bisa diceritakan nggak sih Pak Kaan kisah hidup Pak Kaan dari sejak kecil? Ya boleh. Sejak kecil saya baru umur kira-kira 7 tahunan ditinggal sama bapak saya atau ayah kalau orang kota itu ayah sama bapak.
ditinggalin saudara 5 sama saya, 4 adik. Saya yang paling tua, yang paling yang nomor 1 nomor bapak. 1, ya. Sekarang tinggal 2 karena itu bapak meninggal dituturin sama adik-adik saya yang 3. 3 meninggal maksudnya? 3 meninggal itu 1 bulan. Hah? Yang 40 hari sebelum 40 hari itu adik saya terus-terusan yang 3 ngikut sama orang tua saya sama bapak saya. Kenapa Makanya itu? sangat sedih, sangat terpukul. Malah sedih saya. baru juga mulai bahkan. Oh, jadi pada saat usia muda, usia 7 tahun sudah ditinggalkan sama sosok bapak. Terus selama 40 hari ke depannya ternyata saya orang nggak punya, ibu saya kurang makan, kurang resiko, makanya saya dipakai tulang punggung sama ibu. Saya kuli ngangon kebo, baru aja 1 bulan 2 bulan sudah dipinta buat kasih makan adik saya yang 1. Yang 1 tinggal 1 kan sudah adik saya meninggal, yang 3 tinggal 1. Ibu itu nggak bisa kerja, nggak bisa kuli sama orang lain. Karena apa? Karena sangat disayang sama ayah saya, sama bapak saya. Jadi dia nggak suka kuli sama orang lain. Makanya saya yang kuli, saya yang cari nafkah buat adik dari ibu. Jadi dari usia 7 tahun Ya, itu dari sudah tadi. bekerja. Makanya saya nggak sekolah. SD, Kenapa? SD? Enggak, SD pun Nggak kagak. masuk. Karena saya nggak ada yang ngebiayain. Kalau dulu itu makan aja susah. Ketika saya mau kalau di orang Sunda dibilang itu mau kuli ngangon kerbau. Iya. Itu dikasih makan sama makencu namanya. Makencu di mana di Marga Jaya. Ibaratnya dunungan majikan Dunungan, pakaan majikan ya. saya. Dikasih makan buat pagi dan buat siang. Itu saya kagak dibawa ke ngangon, dikasih sama adik sama ibu. Kalau di Bon, saya di pasir di gunung ngangon kerbau, makan singkong, Iya, kalau pisang dibakar. Saya suka nggak makan. Itu baliknya saya mengikut bambu suluh betul rotan. Iya. Rotan dijual, duitnya dikasihkan yang buat saya. Itu gitu aja. Terus sesudahnya 2-3 bulan pindah lagi. Kalau dulu saya majikan saya nggak baik, pindah lagi sama orang. Itu dulu. Makanya saya bisa disebutkan kurang apa itu dibilangnya kurang makan, kurang gizi. bukan itu kurang itu orang tua karena Kurang kasih sayang orang tua. karena saya masih sama orang tua. Nah, kebetulan kakek kan belum meninggal kata saya. Akhirnya kata saya Oh, dan di sanalah berawal pakaan itu belajar ilmu. kamu bisa nafkahin istri anak. Terus nanti udah setelah dewasa lu harus gini katanya. Jadi kalau kamu misalkan merantau kemana aja jangan sampai ditunjuk sama orang lain. Harus kamu yang bisa nunjuk sama orang lain. Ibaratnya Intinya kalau ditunjuk orang lain kan disuruh sama orang lain. iya. Kalau kita misalkan ada di kampung Anajar misalkan, bukan saya yang ditunjuk sama orang lain, saya yang nunjuk, disuruh kerja gitu. Iya. Sekali mau kagak punya saya, tapi saya suka nyuruh kerja orang-orang. Jangan kerja apa aja. Nah, di situ perjalanan hidup saya lagi kecil. Udah gede-gede, akhirnya saya kuliah macul ke daerah Sumedang sama ibu. Usia berapa tahun tuh? Usia 12 tahun. 12 tahun. Kuliah macul, kuliah nyangkul itu daerah Sumedang, daerah Bujong Salam. Di situ mulai banyak yang sayang sama saya, mulai akhirnya punya majikan yang baik juga orang Sumedang, keluarga Abah Nawari almarhum. Itu sayang sekali, anak-anaknya banyak, orang kaya tapi sayang sama saya karena saya nurut sekali, tenaganya gede saya kan, nurut sekali. Akhirnya anaknya itu nggak dikasih gitunya, dikasih ilmu saya sama dia, dikasih wawasan yang tinggi sama dia, makanya saya selalu dicangking sama saya itu dulu. Iya, kalau dari usia 7 tahun itu pakaan tinggalnya di mana sih? Di Cipendey, Mananti. Oh, bukan tempat kelahiran saya ini. aslinya pakaan itu di Mananti. Marga Jaya, desa Marga Jaya. Kerja ngangon kerbau, ternak kerbau ke orang lain, nyari rumput dan selama segala 3 macam. tahun, selama 3 tahun ngangon kerbau.
dari usia 7 tahun usia 7 sampai tahun. 10 tahun Sampai jadi 11 ngangun tahun. kerbau. Adapun itu si majikannya ngasih makan itu Ya, pakaan buat ngasih ke adik dan adik ibu sama saya. ibu. Itu adiknya nomor berapa Pak? Adiknya yang nomor 2. Nomor 2. Berarti bukan yang nomor 1, yang nomor 1 yang paling dekat sama saya. nomor Yang paling nomor dekat. 3, ya nomor 3, nomor 4 itu yang meninggal. 3, 4, 5 meninggal dunia. Ya mudah-mudahan lah saudaranya Pakaan itu diberikan nikmat kubur ya. Amin. Jadi bagian dari surganya Allah Subhanahu wa Amin. taala. Usia 10 tahun. Akhirnya melanjutkan kerja ke Sumedang. Kuli Macul. Tapi nyangkul kan saya masih kecil, sama majikan saya tuh, kamu jangan nyangkul. Udah gitu aja, kirimin makanan buat orang nyangkul ke sawah. Nah, terus kalau ibu sama adik gimana tuh Pak? Adik sama nenek, sama nenek. dititipin sama nenek. Kalau ibu ikut di situ kerja juga, itu waktu upah nyangkul juga, kalau nggak salah itu 25 perak. 25 perak. Karena per hari. Zaman dulu ya mungkin sekitar tahun 70-an ya. Ya. Tahun 70-an mungkin kalau usia Pakaan usia 12 tahun, usia tahun 1972-an lah ya. Nah, karena saya mulai 77 itu udah mulai main cewek. Oh, 72 sampai 77 ya. Udah mulai saya main-main sama cewek. Nah, sedangkan nih Pakaan tadi kan cerita sedikit tentang kakek ya. Ya. Nah, dari kakeknya Pakaan itu di mana nanti juga? Di mana nanti? Udah meninggal. Itu dia Pakaan diajarin kalau misalkan usaha itu jangan sampai jadi orang yang disuruh-suruh. Nah, harus kita yang nyuruh. Dan itu dari kakek Pakaan ngasih ilmu. Emang ilmu apa sih Pakaan? Itu ilmu kebal, ilmu buat jualan, ilmu buat disayang orang. Gitu. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Ilmu kebal, disayang orang. Kalau dulu kan puasa saya kuat, kalau sekarang sehari pun udah kuat. Iya. Itu buat misalkan kamu ada punya rumah mewah tapi kuncinya hilang, dikasih juga sama dia. Caranya gini tapi awas jangan dipakai jahat kata-kata. Tapi, gitu. Karena barangkali itu karena saya udah merasa cukup di badan, kalau udah gede kepepet, akhirnya saya punya tim di sini juga, di Cipendei. Di Cipendei tim itu banyak, di daerah Sumedang banyak juga tim, tapi mungkin sudah meninggal sebagian, masih ada barangkali. Ibaratnya sobatnya Pakaan gitu ya. Ya, teman-teman akrab. Ada berapa orang Pak? Banyak. Kalau daerah Sumedang dulu kan setiap ada hiburan mobilnya pickup. Itu preman suka di atas mobil pickup itu. Jadi sobat-sobatnya Pakaan itu preman semua. Preman. Nggak ada yang biasa sholat, nggak ada. Preman. Tapi kesininya saya sudah punya istri, udah punya anak, kesininya banyak yang dari keluaran pesantren. Yang dari sini sekolahnya tinggi, pesantrennya tinggi juga, tapi akhlaknya seperti saya. Iya. Itu teman-teman Pakaan juga punya kekuatan ibaratnya hobinya masing-masing gitu. Banyak, masing-masing hobinya. Bisa gini, bisa gitu, itu tak usah diomongin. Yang penting adik-adik saya yang nonton video ini harus dipakai contoh yang baiknya aja. Kalau kagak baik itu hasilnya saya seperti ini kan, bicara belangsa, karena itu kagak baik. Tapi kalaupun banyak duit, kalau hasil kagak benar itu nggak akan manfaat dunia maupun akhirat. Padahal Pakaan pada saat muda banyak banget ilmunya ya. Banyak ilmu, banyak duit di mana-mana. Oh, banyak duit juga pernah. Banyak cari duit kalau dulu itu 100.000 aja susah. Iya. Zaman motor GL aja, GL 100 itu hanya 100.000 itu langsung cash dari dealer. Buset. Penghasilannya dulu itu kalau misalkan dihitung-hitung sekarang sehari atau sebulan dapat berapa tuh? Nggak tahu kalau itu, soalnya kalau punya duit hura-hura, main jaipongan di panggung itu. Pokoknya banyak banget gitu ya. Itu. Emang pas muda itu usahanya apa Pak Kan? Usahanya nggak karuan. Makanya kagak benar, saya suka nyuri, suka nipu itu dulu. Kagak benar sekali. Makanya sekarang insya Allah saya mau belajar yang baik. Mudah-mudahan orang-orang yang dekat saya ngasih contoh yang baik, gimana caranya orang baik. Mudah-mudahan yang berdekatan sama saya termasuk anak itu jangan sampai saya disuruh kagak baik, dicontohi gimana caranya kita belajar baik. Saya kan lagi belajar.
Alhamdulillah lagi belajar. Karena pada masa lalu Pak Kaan Itu udah lebih banyak nggak baiknya gitu ya, itu dosa, banyak dosa. merugikan orang lain. Merugikan orang lain, merugikan cewek-cewek yang punya duit. Mm-mm. Karena suka ditipu kalau orang-orang cewek yang pakai emas banyak duitnya, suka tipu juga 378 dulu. Mm-mm. Kalau sekarang amit-amit aja dibandingkan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Pokoknya Pak Kaan teman-teman kalau jangan ada sampai. yang datang ke sini minta ilmu seperti itu ke Itu Pak Kaan, jangan. sampai dikasih ya Pak Itu Kaan. jangankan kecil maupun walaupun ratusan juta tidak akan saya kasih. Kalau ilmu itu. Kalau ilmu yang lain misalkan lemah, loyo, itu kan buat membahagiakan istrinya, buat membahagiakan rumah tangga, itu insya Allah barangkali. Iya, jadi Tapi berupa kalau- jamu atau Nah, obat ya, kembali lagi ke herbal gitu supaya kuat diranjang. Pikirannya. Nah, ini ngomong-ngomong ilmu kebal Pak Kaan. Nah, ilmu kebal Pak Kaan itu dipakai buat apa, dan pengalaman terburuknya kayak gimana Pak Kaan? Terburuknya itu makanya kalau punya kita punya backing atau gimana itu ya, misalkan ini kita punya ilmu kan, jadi berbuat apa saja kagak takut digebukan, kagak takut, kagak sakit kok. Seperti itu. Misalkan Anajar mau berbuat Jadi apa aja. untuk membela diri, Membela mempertahankan diri. Nah, itu. Nah, yang paling parahnya tuh pernah nggak dipukul atau gimana? Di desa ini juga saya. Di Cipendei. Di Pendai. Gimana tuh? Di balai desa itu. Dulu itu istri saya yang sekarang punya anak dua, itu kan saya cerai. Mm-mm. Saya cerai, disakiti terus, dicari dua, dicandung sampai 3 istrinya, dia dibikin yang paling tua. Tapi dia dicerai, tapi mau lagi sama saya karena saya punya Punya kekuatan di ranjang itu. ya bukan itu, punya itu dan punya smart macam juga itu. Setiap cewek yang tidak merasakan Rudal Pak Kaan. kekuatan saya itu pasti tidak akan bisa dilupakan. Pengen balik lagi Tapi kangen dia, gitu ya. Tapi dia orang tuanya itu enggak setuju. Jangan. Nggak setuju. Sampai bilang gini orang tua saya dulu, tapi parah bukan saya menggali kuburan yang udah dikubur. Mm. Daripada balik lagi sama lu, lebih baik bekas jalan aja kan saya lap. Tapi saya enggak dipakai sakit hati, itu dipakai obat, dipakai guru orang tua, itu berarti suruh baik sama saya. Iya. Makanya- Mertua maksudnya. Ya, mertua ya gitu. Mertua ya, karena mertuanya nggak ngasih lagi anaknya ke bapak. Nah, Nah itu tapi dia ikut kabur sama saya. eh, Akhirnya Kabur. dari Majalengka kan itu 3 bulan saya itu dikasih dibawa kabur kita. Dia pergi. Balik ke sini mau kawin, maksudnya mau kawin. Yang penting ikut dibawa kabur, bukan dibawa, dia yang ikut. yang ikut. Maksudnya baliknya biar dikawinkan. Tapi baliknya disampatin orang yang mukulin. Oh, Tapi silakan ya. Sore dipukulin di balai desa, itu balai desa kan dulu lagi dibangun. iya. Pakai tehel, pakai meja kursi makan itu sampai bobok-bobok itu banyak saksinya orang dulu. Kalau misalkan yang masih hidup pasti tahu dulu itu. Dipukulin tuh. Ya zaman Bapak Kuwono Jamil dulu. Aparatur pemerintah nggak ada. Pergi sesudah saya dibawa ke balai, aparat desa nggak ada, pemuda semua. Nah, akhirnya paginya saya disuruh mikul pasir. 2 karung besar, 2 karung orea itu disuruh tanggung bawa ke balai, itu kan lagi dibangun. Dari jauh, dari ujung Kaler. Bagaimana kalau Kaler itu bahasa Jakarta? Kalau Kaler itu utara. Dari utara ke balai itu ditanggung gua. Ya, Itu hukuman Pak Kaan karena bawa Nah. anak orang lain Nah. selama 3 bulan Iya. ke kota ya. Tapi maksa dikawinkan juga. Sudah dipukulin saya dikawinnya, udah sadar aja karena saya nggak sakit hati sama orang tua dipakai pupuk itu, orang tua ngomong gitu saya nggak ambil pusing. Oh, Pupuk aja. dikasih pupuk dalam artian itu buat pelajaran Buat hidup. pelajaran hidup saya. Biar nanti lebih baik lagi, harus setia sama istri gitu ya, meskipun akhirnya kawin lagi. Kawin lagi. Sampai 24 tahun di desa ini saya. 24 tahun sampai sekarang, Wah, atau pernah keluar lagi gitu ya. banyak. Oh, jadi gini teman-teman, Pak Kaan ini pernah menikah dengan orang Cipendei, tapi karena suatu hal ada masalah, cerai, pisah. Tapi yang mantan istrinya itu pengen balik lagi ke Pak Kaan. Nah, karena maksa ingin balik lagi ke Pak Kaan, sedangkan ya Pak Kaan juga sepertinya ingin rujuk lagi Iya. gitu ya. Cuman sayangnya tidak diizinkan sama Orang mertua. tua.
orang tua ceweknya. Nah pakaannya ke kota. Nah yang mantan istrinya itu ngikutin selama 3 bulan di kota. Dan selama 3 bulan di kota itu pengen balik lagi ke Cipendei dalam maksud dengan maksudnya ingin nikah resmi gitu ya. Nikah resmi datang ke Cipendei, ternyata bukannya disambut tapi malah disambit. Banyak orang sini disambit. tanya-tanya kalau Banyak pemuda, banyak inilah ya anak saya buahnya mertuanya pakaan ya. Nah akhirnya Bisa datang ke dibilang sana saudara. dipukulin pakaan. Itu sampai lukanya apa aja? sampai bengkok bawah ini soalnya TH itu yang dari kalau dulu TH Keramik, bukan lantai. kalau dulu TH kalau dulu kan kalau sekarang keramik kalau dulu TH buat tasik itu Iya. kalau gitu bata kursi sampai pejat-pejat kursi makan itu dipakai mukulin saya. Orang banyak kok. Nggak ada aparat desa yang nolong saya karena Tahu kelakuannya bejat. saya bejat. Bisa di sini kan daerahnya daerah agama. Bisa dibilang saya ngotorin orang-orang yang sembahyang di sini. Itu kan tidak keikat kawin sekalipun dia bekas saya, mantan saya kan belum kawin juga. Tapi kalau hati saya niatnya baik itu supaya dikawinkan. Soalnya banyak sekarang aja banyak daripada misalkan hamil kagak dikawin tapi kawin masih di bawah umur kan dikawin agama kan. Iya. Banyak sekarang juga daripada ngotorin orang sekitar. Ada nggak bekas luka yang masih ada? Ini bekas belati dulu tuh. Oh. Ini di Jakarta saya. Oh ini ada belati. Itu ceritanya gimana Pak? Ceritanya saya itu waktu punya bini di Bojong Salam itu namanya Om. Punya itu kayu di pasar. Punya apa itu? Material. Kayu. Bisa lebih kencang nggak Pak? Itu ada kakak kan di situ bermusuhan. Iya. Saling ancam. Iya. Saya sebagai adiknya disuruh sama mertua. Kata lu saya itu diancam sama adiknya itu. Tolong diamankan. Kan saya agak disegani juga di situ orang-orang. Iya. Makanya saya ke Jakarta tapi di situ ditanya sama saya, "Dek, kenapa lu sama saudara begitu amat kok itu jelekan saudara lu gitu." Dia malah nafsu sama saya, marah. Makanya saya ambil balok, tertimpuk kepalanya sampai pecahnya telinga, gendang telinga yang pecah sama sekarang. Tahu juga mati. Sedangkan Pak lari tapi di jalan itu ada yang jegat. Iya, ada yang jegat. Nusuk ke kepala bukan nusuk itu lempar pisau belati yang loncat itu dulu kan banyak gitu. Oh iya yang dilempar gitu ya. Yang loncat di ini sini bukan itu yang di gitunya kan loncat itu 2 meter gitu. Oh iya tembak itu. Udah lari aja saya. Kena ke sini. Nggak dapat, kalau sekarang mah pasti dapat. Kalau dulu itu nggak seperti sekarang kan begini alat-alatnya kalau sekarang pasti dapat. Saya di Jakarta juga. Oh akhirnya di sini ya nempel sabut. Dulu itu gitu. Oh gitu ya. Iya. Makanya perjalanan saya sangat sengsara, sangat menyedihkan, ketidakbaikan, kebaikan mah nggak ada sedikit pun dulu. Oke lah kalau gitu ya. Tapi mohon maaf adik-adik jangan diturut akhlak seperti saya. Saya sekalipun ilmu dulu punya, sekarang udah dibuang jauh-jauh. Makanya kalau ada yang minta masalah itu jangankan ngasih duit hanya sedikit, sekalipun ratusan juta dipinta ilmu saya tidak akan, sekalipun masih ada. Iya. Apalagi udah ada. Sekalipun ada atau tahu itu saya nggak akan ngasih. Sekalipun ratusan juta. Bahkan pas muda pernah jadi bos. Bos kalau bukan pas muda, sebelum kesini aja dibilangnya bos. Bos kan, apa tuh? Saya itu kan usaha kayu, kirim kayu ke pabrik-pabrik itu. Di mana aja saya pokoknya suka punya orang kerja. Sekalipun saya orang punya. Karena begini, misalkan saya tani itu tapi kalau sekarang di sini enggak sekarang. Karena di sini mah taninya saya sedikit, jadi itu aja sama saya. Dituntut. Pernah jadi bos kayu berarti ya. Kirim ke pabrik-pabrik itu ke Banten. Penghasilannya gede. Lumayan. Alhamdulillah. Nah, tapi sekarang kenapa tinggalnya di sini, Pak?
tinggal di sini. Maksudnya gini, kalau muda saya kalau dulu itu kalau misalkan saya jualan itu kan saya punya ilmu buat jualan, buat dagang, buat usaha, tapi berdampingannya sama cewek. Iya. Makanya saya mau berhenti kejahatan, mau berhenti saya kagak baik, itu berjalan saya yang kagak baik mau dituna, Lebih baik tinggal terpencil, jauh dari tetangga, dari pemukiman. Pak Kaan, ini karena waktunya sudah panjang juga, ada gak pesan-pesan dari Pak Kaan, nasihat dari Pak Kaan buat para penonton Mr. Nazar supaya lebih baik gitu? Ada. Yang penting begini, maaf adik-adik, teman-teman, akhlak saya, lampah saya yang kagak baik ini jangan diturut. Kasih pakai contoh yang sebaik-baiknya, yang baiknya ambil, supaya ada hikmahnya, yang kagak baiknya jangan. Karena apa? Semoga kalian kalau mau punya istri, punya usaha dulu buat nafkahin anak dan istri. Kalian nanti kelak udah punya anak, jangan dulu main cewek sebelum nikah, karena menyangkut agama dan rigama itu jelek. Apalagi orang-orang tertentu, orang anak-anak pejabat, anak-anak kolamerat, itu jangan sampai sebelum nikah udah hamil duluan. Iya. Makanya saya tuh juga pernah gitu dulu. Alhamdulillah belum pernah. Bukan belum, enggak mau. Kalau belum pasti akan itu, tapi enggak. Dan Pak Kaan sekarang usia 61 tahun, harapannya Pak Kaan apa? Harapan saya mau ibadah. Kalau saya mau taruh akhlak yang kagak benar, mau belajar ibadah. Makanya mudah-mudahan yang sekitar saya, yang dekat sama saya, kasih contoh yang baik. Gimana jadi orang bermasyarakat, gimana menjadi masyarakat yang baik, bagaimana menjadi orang Islam yang tuhu, itu mau kasih contoh. Jangan sampai dia nyuruh gini, tapi dia nggak baik. Jangan sampai itu. Ya udahlah, makasih ya Pak Kaan atas ceritanya. Teman-teman, cukup sekian lah ya ngobrol kita dengan Pak Kaan, cerita tentang masa kelam Pak Kaan dari usia kecil sampai sekarang. Pak Kaan pada saat muda itu pernah ditinggalkan, ditinggalkan sama orang tua, yaitu sosok bapak. Usia 7 tahun akhirnya harus mengurusi adiknya. Tadinya 5, ada yang meninggal, 3, yang nomor 3, 4, 5. Akhirnya harus ngurus adiknya sama ibunya gitu ya. Bekerja menjadi seorang peternak kerbau, pernah menjadi kerja di sawah, macul dan lain sebagainya. Karena mungkin sulit ekonomi, akhirnya banyak yang ngasih tahu ilmu-ilmu yang kurang baik, seperti ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu pesugihan untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu sampai sekarang, akhirnya Pak Kaan menjadi terpuruk ibaratnya. Tapi terpuruk di sini karena ingin melepaskan ilmu-ilmu tersebut, karena pengalaman hidup Pak Kaan ternyata kurang bagus lah ya. Cuman Pak Kaan sekarang bertekad di usia 61 tahun ya Pak Kaan ingin menjadi manusia yang lebih baik. Ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu pesugihan dan lain sebagainya untuk usaha lancar juga dilepaskan. Lebih baik tinggal sendiri, jauh dari tetangga, takutnya menjadi ibaratnya kambuh lagi atau kembali menjadi buruk seperti sebelumnya. Nah oke teman-teman, jadi itu dia kisah kelamnya Bapak Kaan dari semenjak dia kecil menjadi tulang punggung keluarga hingga besar dia merantau dan banyak melakukan atau mengikuti ilmu-ilmu hitam ya teman-teman. Pokoknya semoga dari video ini bisa mengambil pelajaran teman-teman semua, dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya dan sukses dunia wal akhirat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih. See you again on the next video and the last. Bye bye.